God of Amen. Allah yang adalah Amen. Amin. Kita sering mengucapkan kata amin, tapi mungkin kita tidak tahu apa artinya itu. Mari kita baca dulu di dalam Yesaya 65 ayat yang ke-16. Tetapi hamba-hambaku akan disebut dengan nama lain, sehingga orang yang hendak mendapat berkat di negeri akan memohon berkat demi Allah yang setia. Ini dalam bahasa Inggris, God of Amen. Dan orang yang hendak bersumpah di negeri akan bersumpah demi Allah yang setia. Sebab kesesakan-kesesakan yang dahulu sudah terlupa dan sudah tersembunyi dari mataku. Jadi di dalam ayat ini sebenarnya ada 2 kali nama Allah disebut sebagai God of Amen. Hanya saja kita tidak tahu karena itu dalam salinan bahasa aslinya. Allah yang setia, God of Amen. Mari kita baca satu ayat lagi di dalam Wahyu pasal 3 ayat yang ke-14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amen, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Sekarang kita sudah mulai mengerti bahwa sebenarnya Amen itu adalah salah satu gelar daripada Allah kita. Nama Allah kita itu punya banyak gelar. Oh, saudara mungkin pernah mendengar Yehovah Yireh, Yehovah Rafa, dan seterusnya. Itu juga ini adalah Yehovah Amen. Amen. Dan dipertegas di dalam kitab Wahyu bahwa itulah nama dari Tuhan kita Yesus Kristus. Karena surat kepada sidang jemaat di Laodikia ini adalah surat dari Tuhan Yesus Kristus kepada jemaatnya yang ada di kota Laodikia. Dikatakan inilah firman dari Amen. Haleluya. Jadi Amen itu ketika kita mengucapkan kata Amen. Haleluya. Sebenarnya kita sedang menyebut nama dari Tuhan kita. Oleh sebab itu mari kita lebih jauh mengerti apa sebenarnya arti dari kata amen itu. Arti dari kata amen ada beberapa arti di sini. Yang pertama, amen itu artinya adalah truth, yang artinya adalah kebenaran. Yang kedua adalah firm. Firm itu artinya teguh. Amen. Jadi pertama artinya truth, yang artinya benar atau kebenaran. Yang kedua firm, teguh atau sure, pasti. Haleluya. Amin. Yang ketiga artinya adalah trustworthy, yang artinya dapat dipercaya. Haleluya. Jadi God of Amen itu adalah Allah yang dapat dipercaya. Amin. Allah yang pasti, Allah yang teguh, Allah yang benar. Yang keempat, nah ini yang sering kali kita mengerti ya. Amen itu artinya jadilah seperti itu ya Tuhan. Ini juga disebut di dalam Yeremia pasal 11 ayat 5. Itu dalam bahasa aslinya cuma dipakai kata amen. Diterjemahkan begitulah hendaknya ya Tuhan. Ketika Tuhan berfirman, kita berkata amen. Artinya kita mengiyakan, mengamini apa yang Tuhan katakan. Haleluya. Dan yang berikutnya, yang ini yang mungkin kita tidak sadari. Yaitu amen itu artinya sungguh atau sesungguhnya. Atau sesungguh-sungguhnya. Sudah ingat kalau sudah membaca kitab Injil, seringkali Tuhan Yesus berkata sesungguhnya. Betul ya? Sesungguhnya aku berkata kepadamu. Sesungguhnya. Itu sesungguhnya itu dalam bahasa aslinya itu amen. Jadi ketika Tuhan Yesus ngomong sesungguhnya aku berkata kepadamu. Itu Tuhan Yesus berkata amen. Perkataanku ini amen. Perkataanku ini benar. Perkataanku ini sungguh. Perkataanku ini pasti terjadi. Apalagi di dalam Injil Yohanes seringkali 2 kali itu diulang. Sesungguhnya itu amen, amen. Makanya kita kan tidak melihat itu dalam terjemahan Alkitab kita bukan? Makanya kita tidak tahu. Ya, sebenarnya itu Tuhan Yesus berkata amen. Sesungguhnya amen, amen, amen. Jadi Tuhan Yesus benar-benar serius dengan kata-katanya. Apalagi kalau dikatakan dengan sesungguhnya. Oleh sebab itu ketika kita mendengar Tuhan Yesus berkata amen, sesungguhnya. Maka kita harus bagaimana? Percaya. Kalau Tuhan sudah ngomong, masa kita nggak percaya? Apalagi kalau Tuhan Yesus ngomong sesungguhnya. Tidak perlu ditambah sesungguhnya aja, perkataan Tuhan itu pasti ya dan amin. Apalagi kalau Tuhan ngomong sesungguhnya aku katakan kepadamu. Maka kita harus terima itu juga dengan percaya. Puji Tuhan. Amin Tuhan. Haleluya. Begitulah jadinya ya Tuhan. Dan saudara, tidak kebetulan.
Alkitab kita ditutup dengan kata apa? Coba saudara buka Alkitab. Jadi Alkitab kita ini ditutup dengan kata amin. Maka kita juga harus berkata amin. Haleluya, amin. Amin. Jadi apa yang ditulis dari awal sampai terakhir, Tuhan Yesus menutup dengan kata amin. Artinya ini pasti, ini sungguh, ini benar, ini pasti terjadi. Haleluya. Makanya cintai Alkitabmu, saudara. Cintai firman Tuhan. Kalau saudara berkata orang ngomong sesungguhnya, saudara boleh menarik tanda tanya. Tapi kalau Tuhan yang ngomong sesungguhnya, kita harus 100% percaya. Nah itulah sebabnya pada kesempatan ini, mari kita bersama-sama melihat lebih jauh perkataan Tuhan Yesus yang teristimewa yang berkaitan dengan amin ini. Karena saya yakin selama ini saudara seperti saya, yaitu kita baca saja ambil sambil lalu. Ada yang memperhatikan sesungguhnya ini? Tidak ada. Saya juga sama. Selama ini baca sesungguhnya ya biasa. Tapi ketika kita mengerti bahwa di balik kata sesungguhnya itu namanya ada di situ. Taruhan nyawa ini, taruhan nama Tuhan Yesus. Dengan kata amin, itu namanya, distempel dengan namanya. Maka biarlah kita sekarang mulai melihat dengan teliti firman Tuhan. Nah baik, ada dalam 4 Injil, kalau saya hitung-hitung, ada lebih dari 100 kali kata amin ini sebenarnya. Ya tersamar, sekali lagi nggak muncul. Karena itu hanya muncul ketika saudara menyelidiki Alkitab dalam bahasa Gerika. Ya yang suka belajar Alkitab, silakan saudara selidiki, nanti saudara akan tahu bahwa sesungguhnya itu sebenarnya terjemahan dari kata amin. Jadi lebih dari 100 kali, tapi saya pilihkan beberapa ayat yang saya anggap sangat penting dan berkaitan dengan kita. Yang pertama, tentang upah. Mari kita baca bersama-sama. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Dalam bahasa Inggris dipakai kata reward. Reward itu artinya hadiah. Ada hadiah. Jadi firman Tuhan ini luar biasa. Secangkir air saja. Kalau saudara berikan di dalam nama Yesus. Dengan tulus, dengan kasih. Dikatakan aku akan balas berkati. Cuma secangkir air loh. Apalagi kalau lebih dari itu. Jadi ayat ini memberikan kepada kita satu peneguhan di dalam Tuhan. Apa saja yang saudara perbuat. Perbuatan-perbuatan yang baik. Pelayanan-pelayanan saudara itu tidak sia-sia. Amin. Nah Tuhan ngomong amin. Pelayanan itu tidak sia-sia. Asal tentu dengan hati yang tulus. Ya, dengan tulus, dengan motivasi yang benar. Pelayanan itu tidak pernah sia-sia. Mungkin kita tidak langsung menerima, tapi satu saat semua yang kita berbuat itu diperhitungkan oleh Tuhan. Tuhan itu gak pernah berhutang, dia gak mau utang. Ada tuh ayat dalam Amsal bahwa Tuhan itu apa yang kita perbuat kepada orang-orang yang kecil, orang-orang yang miskin, itu Tuhan tidak akan berhutang. Ini yang pertama. Jadi kita diyakinkan di sini bahwa ada upah, ada reward yang Tuhan sediakan. Mari kita belajar berbuat yang baik. Karena semua itu diperhitungkan oleh Tuhan. Yang kedua, tentang iman. Mari kita baca Matius 17 ayat yang ke-20. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Saudara pernah melihat gunung pindah? Mosok ada loh. Di daerah Kupang, gunung pindah ke tengah jalan. Tidak tahu siapa yang doakan itu. Ya, mungkin ada iman, ada orang yang punya iman seperti ini. Pindah. Saudara, ini bicara tentang iman, kuasa iman yang dahsyat. Kuasa iman itu dahsyat, lebih dahsyat daripada bom atom. Mengapa saya katakan begitu? Karena bom atom yang dahsyat itu, yang pernah menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki, itu bukan bom atom sebesar, ya kalau bom atomnya cukup besar, tapi intinya itu uranium plutonium yang dipakai itu bukan segede itu, cuma berapa kilo. Dan Tuhan Yesus berkata, iman itu sebesar biji sesawi saja mampu untuk memindahkan gunung-gunung yang saudara hadapi. Saudara menghadapi gunung apa saat ini?
gunung kesusahan, gunung ya macam-macam, saudara. Gunung kesakitan, gunung apapun juga. Iman pakai. Iman sebesar biji sesawi. Biji sesawi itu sebesar apa sih? Kalau dipegang kayak kerikil kecil. Mungkin Bapak Ibu bertanya, saya punya enggak iman sebesar ini? Saya katakan punya, katakan amin. Saudara-saudara sekalian itu punya iman. Dan saya yakin imanmu itu lebih besar daripada biji sesawi. Amin. Pakai itu, pakai. Seringkali kita punya sesuatu tapi enggak kepake, bukan? Ya, mungkin banyak alat-alat yang canggih kita nggak tahu makainya di rumah kita. Dan seringkali kita juga demikian dengan iman. Kita punya sesuatu yang luar biasa. Yakobus berkata, iman doa orang yang benar. Bila dengan yakin, dengan iman didoakan, dahsyat kuasanya. Elia menyetop hujan 3,5 tahun. Dia juga bisa mendatangkan hujan 3,5 tahun. Setelah 3,5 tahun. Semua itu dikerjakan dengan kuasa iman. Itu saya mau dorong Bapak Ibu, pakai imanmu. Karena Tuhan juga sudah berkata, sesungguhnya, gak main-main itu. Sesungguhnya amin. Pakai itu iman. Karena sebesar biji sesawi saja, sudah punya kuasa yang begitu dahsyat. Yang ketiga, tentang kuasa perkataan. Ini masih ada kaitannya dengan nomor 2, tapi di sini tekanannya kepada perkataan. Mari kita baca bersama-sama. Markus 11 ayat 23. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Nah, ini tekanannya kepada perkataan iman. Makanya perkataan kita ini anak-anak Tuhan, kita nggak boleh sembarangan ya. Jangan kita sembarangan ngomong, karena perkataan kita ini berkuasa. Ada ayat berkata, Matius 12 ayat 36-37 dikatakan, menurut perkataanmu engkau akan dibenarkan atau dihukum. Ya makanya coba kita jangan asal ngomong. Perkataan ini berkuasa. Katakan dengan sesuatu yang positif. Katakan. Terutama mungkin orang tua kepada anak. Seringkali anak itu ya namanya anak kadang bisa membuat orang tua marah, jengkel. Tapi jangan sembarangan ngomong. Kamu ini memang begitu. Kamu ini memang. Waduh, hati-hati. Kalau masalah ini sebenarnya banyak. Sudah tahu lah banyak contoh-contoh. Jadi perkataan ini harus positif. Kalau bisa bukan hanya positif tapi dengan iman. Artinya kita mengucapkan firman itu dengan iman percaya. Karena Tuhan Yesus berkata, barang siapa berkata. Nah, makanya iman disertai dengan perkataan ya. Ini berkaitan sebenarnya. Barang siapa berkata kepada gunung ini pindah dan tidak bimbang. Maka gunung itu akan pindah sesungguhnya. Amin. Lain kali kalau saudara baca firman Tuhan ada kata sesungguhnya ya. Tuhan Yesus berkata sesungguhnya. Saudara dalam membaca itu saudara katakan amin Tuhan. Amin. Imani firman Tuhan itu. Makanya banyak baca firman Tuhan. Iman kita akan bertumbuh. Yang keempat ini berupa teguran. Di dalam Matius pasal 5 ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Apa maksud hidup keagamaan ini? Saya artikan dengan arti yang bisa dimengerti kita adalah hidup pertobatan kita. Orang Farisi itu kalau masalah ibadah, wah sudah nggak ada yang bisa melawan. Ya luar biasa. Kalau masalah ibadah loh ya, tata cara ibadah, syarat-syarat ibadah. Pokoknya yang bersangkutan dengan ibadah itu pokoknya dia nomor 1 deh. Tapi Tuhan berkata itu semua, ya terutama dalam Injil Matius, Tuhan berkata munafik. 8 kali Tuhan Yesus berkata munafik dalam Injil Matius. Mengapa? Karena cuma di luar tok. Di luar kelihatannya luar biasa. Tapi coba ke dalam, rumah tangganya amburadul. Suami istri gegeran terus, gak ada kasih sayang. Pekerjaan tipu sana tipu sini. Pokoknya hidupnya itu enggak sesuai dengan firman Tuhan. Nah Tuhan berkata hati-hati. Makanya kita harus sungguh-sungguh bertobat. Kita mengiring Tuhan itu bukan untuk dilihat orang. Tapi terutama untuk Tuhan kita. Amin. Hidup pertobatan itu penting. Jangan sampai kita seperti orang Farisi. Cuma hebat di luar tapi enggak punya pertobatan. Hidupnya sehari-hari seperti orang dunia. Dan Tuhan berkata kalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada orang Farisi. Orang Farisi itu sudah nggak benar. Tapi masih ada yang lebih nggak benar dari orang Farisi. Sesungguhnya kamu tidak akan bisa masuk kerajaan sorga. Banyak orang berkata asal saudara percaya Yesus,
saudara pasti masuk surga. Firman Tuhan tidak ngomong gitu loh. Bahaya itu. Siapa yang bilang begitu? Memang iman itu kalau saudara percaya, lalu saudara sekarang percaya nanti malam dipanggil Tuhan ya masuk surga. Tapi ini perjalanan hidup loh ini. Makanya ada kitab Yakobus. Yakobus ngomong apa? Iman harus dengan perbuatan. Ada kitab 2 Petrus, iman harus ditambah terus. Dan surat-surat lain yang lain. Kita harus percaya, hati percaya, sungguh-sungguh mengakui Yesus sebagai juru selamat. Tapi hidup kita juga harus sesuai dengan firman Tuhan. Karena Tuhan Yesus sendiri ngomong, sesungguhnya. Jangan main-main. Jangan hanya pikir, wah saya pokok percaya Yesus, pasti selamat, masuk surga. Wah itu hypergrace itu. Ya, sekali selamat, pokoknya terus selamat. No. Semua itu harus seimbang. Pelajaran yang sehat, sound doctrine, is a doctrine that balance. Adalah doktrin yang balance, yang seimbang. Bukan yang berat sebelah. Dan terakhir berkaitan dengan perjamuan suci. Tentang khasiat atau kuasa perjamuan suci. Mari kita baca Injil Yohanes pasal 6 ayat 53 sampai ayat 55. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Amin. Haleluya. Bukan sekedar roti dan anggur. Tapi dengan iman, kita percaya, ketika firman dibacakan, sudah percaya, inilah daging, inilah darah Yesus. Maka dikatakan, itu akan mendatangkan keselamatan, hidup yang kekal. Kalau hidup yang kekal aja diberikan, apalagi hidup yang tidak kekal. Saya yakin, dalam perjamuan suci, juga ada kuasa kesembuhan dari Tuhan. Amin. Nikmati dengan iman percaya. So itu sebagai kata terakhir, simpulan dari khotbah ini. Karena dia adalah Allah yang amin, maka kita aman di dalam dia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.